Makan kelor pakai sup terus begitu orang bosan juga ya. Tapi kalau bikin dia campur menu apa di nasinya, kan kalau sudah jadi tepung kan campur di nasi, campur di kuah, campur di daging ayam, buah ayam taruh di situ. Nah, kan di dalamnya ada protein tinggi. Ya waktu mereka makan tidak tak bikin kue digampar taruh di situ, kue pisangnya dicampur kelor dan segala macam. Itu mempunyai keragaman untuk mengelola pangan kita dengan baik. Karena itu saya harapkan apa yang kita lakukan hari ini dia melakukan kolaborasi. Jadi Pak Sekretaris, kamu di mana-mana jalan, kau di sebelah kamu itu juga sekretaris peternakan. Ada tidak sekretaris peternakan ini? Nah ini karena kolaborasi Pak Yam. Jadi orang merasa itu tidak. Ini menjadi kolaborasi. Jadi datang sudah tahu. Lu berapa hektar di situ? Berapa batang? Sekian batang. Sekian batang berarti yang makan sapi berkian banyak. Oke, saya siapkan sapi. Nanti disiapkan sapi di situ yang dari perindustrian, ada toh perindustrian. Nah tugas dia, oh kamu makan berapa banyak? Nah saya yang olah. Batang padi berapa banyak di sana? Batang jagung berapa banyak di sana? Kan tidak habis semua kan? Saya bikin olah untuk mereka siapkan untuk ke depan menjadi kekuatan. Jadi tidak sempat habis, tapi dia menjadi pakan ternak. Kalau nanti musim kemarau, kita bisa kasih makan mereka karena mereka sapi-sapi tidak kurus. Nah ini dunia maju ke situ. Sekarang dimanapun begitu. Hanya kita saja. Ya itu karena kita belum mau, bukan tidak, jadi bisa belum mau. Ini karena Pak Ya bilang ya tunggulah orang rehat susah dulu baru nanti baru saya atur. Ya, kalau nanti sudah senang baru. Nah karena itu momentum yang baik ini kita dorong terus. Jangan juga potong ini yang momentum. Nanti saya tadi lewat saya lihat kalau sudah berbuah dan semua informasi ke kami. Nanti saya siapkan, kita sekarang punya industri sendiri di NTT. Jadi kita tidak kirim lagi. Kita punya industri sendiri di NTT. Nanti saya kirim dia punya cara untuk alat untuk bagaimana membuka jamu mente dengan baik. Di Sumba terutama kan. Nah, sekarang nanti kita bikin jus. Jadi banyak hal yang kita sedang buang di Nusa Tenggara Timur ini. Karena itu kita miskin bukan karena kita memang tidak bisa. Cabai di bulan itu dia harganya turun, ya pasti kalian panen semua rame-rame. Orang datang lihat, woi ratusan hektar panen, kita mulai kerjain sudah. Pasar penuh, mau jual murah-murah, kalau tidak beli. Kalau tidak beli dia jatuh turun tuh. Nah jadi akhirnya kita jual murah-murah. Tapi kalau datang lihat sedikit, kebutuhan pasar tinggi. Oh, nah, maka kita yang mulai. Dan mau, biar sapuri jatuh turun sudah. Lebih baik lagi. Nah ini yang takut. Tapi karena kita punya cara mengatur waktunya tidak tepat, satu kali tanam, satu hamparan tanam bikin habis. Harusnya ada yang tanam, ada yang panen. Kalau begitu ada yang tanam, kita tunggu 2 bulan, 3 bulan sudah jadi, tanam lagi yang ini. Jadi begitu panen, ini siap. Jadi ada yang panen, ada yang tanam, ada yang panen, ada yang tanam. Jadi diatur supaya kebutuhannya itu ditata. Yang kedua, nanti lewat kadis perdagangan. Duduk bersama-sama dengan kadis perdagangan di Sumba, ini Pak ya itu diatur karena kita sudah diharuskan untuk perdagangan antar wilayah kan. Jadi kabupaten ITTU, ETS, Kupang berapa itu dirumuskan semua. Bahkan pergi di Labuan Bajo yang kekurangan datang dari Surabaya atau dari Makassar dan Bima, kita supply dari sini. Kita bisa atur itu dengan baik. Karena ini memang perlu kerja bersama. Kerja ini tidak bisa kerja sendiri. Kalau kerja sendiri tidak bisa, sekali lagi, kerja sendiri tidak bisa. Semua kita yang kerja sendiri itu pasti miskin. Tapi kalau kerja bersama itu pasti cepat akan luar biasa. Nah, saya berterima kasih buat seluruh masyarakat di sini yang rajin-rajin. Nanti kalau kita bikin tadi itu mau bagaimana, perlu mesin-mesin yang nanti ada Pak Luki di sini. Habis di sini Pak Kepala Desa ketemu Pak Luki, hal mana berapa banyak kalian punya lahan. Yang saya mau lahan yang belum dikerjakan. Jadi lahan baru yang belum dikerjakan, laporkan segera untuk kami kerjakan segera. Lahan lama yang masih menjadi masalah, tolong juga dilaporkan. Nanti kita kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik. Ya, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan dan tetap semangat. Kita tahu bahwa hujan nanti sepanjang tahun menurut saya perubahan iklim akan menguntungkan kita. Kecuali petani garam. Selain petani garam bersyukur terhadap hujan.
hanya garam saja. Kalau hujan turun, garam dong tidak mau. Nah, jadi nanti kita atur, kita Tuhan untuk atur. Nanti kalau panen habis, tahan hujan supaya garam dong jalan. Nah, tahan 3 bulan, hujan turun lagi, tahan lagi, ya begitu. Jadi ada yang panen juga garam. Ya, kita atur supaya ini bisa jalan. Karena saya lihat musimnya udah beda. Biasanya kalau kita Oktober itu belum bisa ada hujan, hari ini Oktober sudah ada hujan. Nah, mungkin di Belu tidak, tapi di Malaka, TTS, di Kabupaten Kupang, Flores sebagian besar, Sumba, tetap seperti itu sudah mulai jalan. Nah, perubahan iklim ini harus kita siasati juga dengan cermat, supaya bisa kita menguntungkan diri kita semua. Tapi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.